selamat datang di mata kuliah Perekonomian Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas tentang pembangunan ekonomi nasional. Sebagaimana teman-teman sudah baca pada literatur dan juga materi yang sudah dibagikan, bahwa pembangunan ekonomi nasional merupakan usaha untuk meningkatkan taraf masyarakat, taraf hidup masyarakat atau kesejahteraan masyarakat dengan cara mengubah potensi ekonomi yang potensial menjadi real. Misalnya kalau yang potensial itu bisa meliputi SDA dan SDM, sumber daya alam. Sumber daya alam yang potensial itu bisa diwujudkan menjadi real menggunakan teknologi dan juga pengetahuan. Sedangkan kalau SDM itu SDM yang potensial dan itu bisa berwujud real, maka SDM-nya harus diberi pengetahuan, keterampilan atau skill. Kemudian sebelumnya pada materi-materi sebelumnya kita sudah membahas indikator pembangunan suatu negara atau kesejahteraan negara yang mana diukur dengan PDB, yaitu produk domestik bruto, yang nanti turunannya adalah pendapatan per kapita. PDB sendiri itu kan indikator yang ekonomi banget gitu ya, karena hitungannya hitungan ekonomi. Nah, dari kelemahan PDB dan juga pendapatan per kapita, yang mana pada penghitungan itu tidak mencantumkan misalnya pendapatan per kapita itu pembaginya adalah semua masyarakat, baik itu yang bekerja dan juga tidak bekerja. Begitu juga pada pendapatan per kapita, di situ tidak mengukur tingkat kesenjangan distribusi pendapatan. Dari kelemahan-kelemahan itu, maka pada tahun 2003 World Bank atau Bank Dunia membuat suatu alternatif untuk mengukur tingkat pembangunan atau keberhasilan suatu pembangunan. Salah satunya adalah menggunakan indeks pembangunan manusia atau Human Development Index, atau kalau di Indonesia IPM gitu ya. Kemudian IPM ini awalnya adalah gagasan seorang ekonom penerima Nobel, yaitu Amartya Sen, yang dia kemudian berkolaborasi dengan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian mereka merumuskan HDI, Human Development Index. Nah, Sen, kalau teori Sen yang awalnya sebelum diwujudkan dalam HDI, Human Development Index, Sen itu membagi pembangunan menjadi dua hal. Yang pertama adalah entitlement, yang kedua adalah kapabilitas. Entitlement itu adalah hak-hak dasar yang harus dimiliki oleh semua manusia. Hak-hak dasar itu meliputi hak dia untuk hidup layak. Sebagai manusia dia punya hak untuk hidup layak. Sebagai manusia dia punya hak untuk mengakses pendidikan dasar. Kemudian sebagai manusia dia juga memiliki hak untuk hidup sehat atau hidup dengan berumur panjang. Nah, untuk kapabilitas sendiri kalau menurut Sen itu adalah kemampuan dasar yang dimiliki manusia, baik untuk being ataupun doing, jadi untuk melakukan sesuatu ataupun menjadi sesuatu gitu ya. Nah, itu harus setiap manusia harus memiliki itu. Nah, untuk itu dalam HDI yang dirumuskan oleh Sen dan PBB itu sebagaimana sudah tertera dalam papan tulis. Di sini Human Development Index HDI atau IPM, indeks pembangunan manusia, dimensinya meliputi tiga hal. Yang pertama adalah hidup panjang dan sehat, yang kedua adalah pengetahuan, yang ketiga adalah hidup layak. Yang pertama hidup panjang dan sehat, ini indikatornya harapan hidup saat lahir. Jadi misalnya harapan hidup saat lahir ini berkaitan dengan kondisi orang tuanya. Jadi ketika si bayi lahir itu harapan hidupnya nanti seperti apa gitu. Nah, ini nanti menurunkan dimensinya adalah indeks harapan hidup. Kemudian untuk indikator yang kedua pengetahuan dibagi menjadi dua, yaitu tingkat melek huruf orang dewasa. Kalau melek huruf berarti dia kan harus memiliki pendidikan paling enggak pendidikan dasar, maka menurunkan indeks melek huruf. Kemudian yang kedua adalah angka partisipasi kasar. Maksudnya di sini adalah partisipasi seseorang dalam dunia pendidikan atau memperoleh pendidikan atau berapa lama dia menempuh pendidikan. Nah, di sini nanti turunannya adalah indeks APK, angka partisipasi kasar, dan kedua ini digabungkan menjadi indeks pendidikan. Yang ketiga adalah standar hidup layak. Standar hidup layak diukur dengan PDB per kapita atau pendapatan per kapita yang menurunkan indeks PDB. Nah, ini adalah gabungan
pada Human Development Index ini gabungan antara indikator sosial dengan indikator ekonomi. Nah, secara rumus dia dirumuskan seperti ini. Human Development Index sama dengan indikator life yang hidup layak, kemudian ditambah indikator education atau pengetahuan pendidikan, ditambah lagi indikator PDB per kapita dibagi 3, atau juga bisa dituliskan sepertiga kali X1-nya adalah indeks harapan hidup, kemudian tambah X2-nya adalah indeks pendidikan, dan tambah X3-nya adalah indeks PDB per kapita. Oke, selanjutnya kenapa SEN dan PBB menyepakati tentang HDI? Itu karena ada quote dari SEN bahwa pembangunan ekonomi itu bukan akhir dari pembangunan manusia, karena pembangunan ekonomi seharusnya bisa untuk meningkatkan taraf hidup manusia atau meningkatkan lebih dasar lagi, yaitu kapabilitas manusia sendiri. Oke, untuk selanjutnya selain HPI itu SEN dan PBB juga merumuskan HPI, Human Poverty Index. Ini mirip dengan HDI karena semua yang unsur ada di HDI itu ada di HPI. Cuman di HPI ini dibagi menjadi 2, yaitu HPI 1 dan HPI 2. HPI 1 itu adalah indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat poverty, kemiskinan yang ada di negara-negara berkembang atau negara dunia ketiga. Kemudian untuk HPI 2 itu adalah dimensi atau indeks yang digunakan untuk negara-negara yang mereka anggota OECD. Tentang MDGs. MDGs adalah Millennium Development Goals, yang mana ini kesepakatan secara global tentang pembangunan negara-negara di dunia. MDGs ini juga kesepakatan PBB karena ini disepakati oleh negara-negara yang ada di dunia, yang dihadiri oleh 189 negara pada KTT PBB yang ada di New York pada tahun 15 tahun sebelum 2015, berarti tahun 2000. Di sini mereka menyepakati 8 tujuan. Di antaranya adalah menghilangkan kemiskinan dan kelaparan, dan juga pendidikan dasar, meningkatkan pendidikan dasar, kemudian kesetaraan gender, dan juga untuk menghilangkan atau mengobati HIV/AIDS dan juga malaria dan semua penyakit yang menular. Dan untuk lingkungannya adalah semua negara yang ada di dunia itu diharapkan untuk bisa menjaga lingkungan dan iklim. MDGs itu berlaku hanya 15 tahun dan itu semua berakhir pada 2015. Pada 2015 kemudian PDB dan negara-negara yang lainnya yang sebanyak hampir 200 negara, mereka mengadakan sidang kembali karena MDGs sudah berakhir, maka ganti dengan SDGs. SDGs itu Sustainable Development Goals, yang mana di sini lebih banyak lagi dimensinya dibandingkan MDGs. Pada SDGs itu terdapat 17 tujuan. 17 tujuan itu nanti masih memiliki target yang lebih utama lagi, diturunkan lagi dari 17 menjadi 169. Di antara 17 itu adalah zero hunger, kemudian no poverty, kemudian good health, kemudian quality education, kemudian reduce inequality atau menghilangkan kesenjangan, kemudian juga untuk iklim juga ada. Jadi ada 17 dan itu lebih banyak lagi daripada MDGs. Nah, pada kesepakatan SDGs itu perwakilan dari Indonesia adalah saat itu Wakil Presidennya Yusuf Kala, dan sudah menyepakati ini, dan ini juga sudah dibikin untuk pelaksanaan di Indonesia, sudah dibikin peraturan presidennya yaitu nomor 59 tahun 2017. Dalam pelaksanaan ini pemerintah mengharapkan semua keterlibatan pihak, yang terutama adalah pada Pemda, karena Pemda itu kan tombak dari pemerintahan yang ada di daerah-daerah, yang mana dia lebih dekat kepada masyarakat, lebih tahu kondisi masyarakat, dan diharapkan Pemda atau bupati atau yang mereka di daerah-daerah itu berperan aktif untuk mewujudkan SDGs. Selain itu, SDGs ini juga bisa diwujudkan oleh LSM atau lembaga-lembaga filantropi. Misalnya kalau filantropi itu kan kita punya zakat, wakaf, itu bisa membantu mewujudkan SDGs. Kemudian juga bisa lembaga keuangan syariah, misalnya BMT karena BMT itu adalah Baitul Mal wa Tamwil. Dari sisi Baitul Malnya, yang mana dia bisa menghimpun ziswaf, di situ juga bisa berkontribusi untuk mewujudkan SDGs.
Oh ya, terakhir saya ingin merekomendasikan beberapa buku yang bisa menjadi bahan bacaan. Yang pertama adalah ini ada buku tentang MDGs sebentar lagi. Karena kenapa sebentar lagi, ini bukunya tahun 2010 dan dia berusaha mengupas tentang MDGs sejauh 2000 sampai 2010 apa yang sudah dicapai oleh Indonesia. Oke, selanjutnya untuk bukunya Amartya Sen yang pertama ada ini, Masih Adakah Harapan Bagi Kaum Miskin. Ini buku terjemahan dan saya kira juga sudah banyak dijual dan harganya cukup murah. Kemudian ada lagi yang kemarin sudah ditunjukkan, ini Mengukur Kesejahteraan, Kenapa Amartya Sen sangat mengkritisi produk domestik bruto dan menggantinya dengan indikator sosial untuk pembangunan. Kemudian ada buku lagi tentang etika berbasis kebebasan. Karena kebebasan di sini menurut Sen itu hubungannya sama kapabilitas. Manusia mempunyai kapabilitas, maka manusia juga harus bebas menentukan pilihan-pilihannya gitu ya. Ini belum dibuka karena saya juga mendapatkannya baru. Kemudian terakhir ini sebuah karya saya berusaha menerapkan apa yang dibilang Sen atau apa yang sudah diukur oleh Amartya Sen dan PBB, di mana dalam karya ini saya menggunakan multidimensional poverty index untuk mengukur kemiskinan itu tidak hanya menggunakan indikator BPS atau Bank Dunia, tapi juga menggunakan indikator multidimensi, karena kemiskinan tidak hanya pada faktor ekonominya tapi juga faktor sosial. Oke, saya kira itu saja untuk pertemuan kali ini. Kita nanti akan lanjutkan materi selanjutnya. Terima kasih, selamat belajar, tetap di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.